Kata Nabi SAW, ma min nabiyyin illa hadzara qaumahu min fitnatil masihid dajjal. Tidak ada satupun nabi sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi SAW kecuali semua memperingatkan umatnya akan bahaya dajjal. Menghadapi dajjal dan tidak punya ilmu, maka dipastikan dia akan menjadi pengikut dajjal. Dipastikan orang-orang jahil akan mengikuti dajjal. Makanya Nabi SAW bersabda gimana? Kata Nabi SAW, seandainya dajjal keluar, kata Rasul, in yakhrujud dajjal wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Kalau seandainya dajjal keluar kepada kalian dan aku masih hidup, kata Rasulullah, aku yang akan membunuhnya. Wa iyakhruj fikum wa lastu fikum, tapi kalau dajjal keluar kepada kalian sementara saya tidak ada lagi di hadapan kalian, saya sudah meninggal, fa kullu mri'in hajiju nafsihi, maka setiap jiwa harus menghadapi dajjal masing-masing dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan dajjal kecuali seorang nabi. Ada perang lagi di sini. Perang. Jadi di sini dajjal oleh Nabi SAW diancam, kalau dajjal itu keluar sementara aku hidup, aku yang akan membunuhnya, aku yang akan menghadapinya. Dari sini kata para ulama, tidak ada yang bisa menghadapi dajjal kecuali memiliki dua perkara. Satu, iman. Yang kedua, ilmu. Iman dan ilmu harus ada. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau dajjal hidup, aku yang akan menghadapinya kalau sama-sama hidup di zamanku. Karena tidak ada yang kuat imannya, tidak ada yang kuat ilmunya melebihi Rasul SAW. Makanya terkadang heran, ya, terkadang kalau kita bicara dajjal, banyak juga yang komentar macam-macam. Imam Mahdi pasti keluar, tahun sekian pasti dajjal keluar. Pertanyaannya, sudah disiapkan gak imannya? Sudah disiapkan gak ilmunya? Jangan-jangan dajjal keluar, anda pula orang yang pertama kali berada di belakang dajjal. Dajjal itu bukan seperti Fir'aun. Dajjal itu bukan seperti Namrud. Fir'aun ngaku Tuhan, ngaku Tuhan. Namrud ngaku Tuhan. Bukhtun Nasr ngaku Tuhan. Dzunwas ngaku Tuhan. Tapi empat raja ini walaupun ngaku Tuhan, tidak punya kesaktian. Mereka berani memaksa orang untuk menuhankan hanya karena kekuasaan dan kekuatan pasukan. Kalau tidak mengakui saya Tuhan, ku bunuh, itu saja. Tapi tidak punya keanehan. Tidak seperti dajjal, Allah berikan keanehan. Walaupun sama-sama tidak memiliki rububiyah Allah Azza wa Jal, tapi Allah mengizinkan kepada dajjal seolah-olah memiliki keanehan-keanehan dari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menghendaki seperti itu karena sebuah hikmah yang Allah kehendaki. Dari situlah para nabi takut dengan fitnah dajjal ini. Bahkan tidak ada satupun nabi yang menginginkan dajjal itu keluar pada kaum mereka masing-masing. Tidak ada yang mau para nabi itu. Jangan sampai dajjal hidup di zaman Nabi Nuh, kata Nuh. Jangan sampai dajjal keluar di zaman Nabi Musa, kata Musa. Semua para nabi takut kalau dajjal itu muncul di zaman mereka.
Dari situlah maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, ma min nabiyyin illa hadzara qaumahu min fitnatil masihid dajjal. Tidak ada satupun nabi sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi SAW kecuali semua memperingatkan umatnya akan bahaya dajjal. Para nabi takut, kalau boleh dajjal itu jangan muncul pada kaum mereka, karena itu akan membahayakan akidah umat-umat mereka. Karena digambarkan oleh Nabi SAW setelah meninggalnya Rasulullah, kemudian umat ini semakin jauh. Kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarru minhu. Tidak ada sebuah zaman yang datang kecuali setelahnya pasti lebih buruk daripada sebelumnya. Dan ketika umat semakin buruk, ketika umat jauh daripada Al-Quran, umat jauh daripada sunnah Rasulullah, kemudian umat sudah tidak menyebut-nyebut dajjal lagi. Kata Nabi SAW, la yakhrujud dajjal hatta yadhhaban nas an dzikrihi wa hatta tatrukal a'immatu dzikrahu alal manabir. Tidak mungkin dajjal muncul, dajjal keluar, kecuali ketika manusia sudah mulai melupakan siapa dajjal, ketika para ulama sudah mulai tidak membicarakan dajjal di mimbar-mimbar mereka. Kata Nabi SAW, la yakhrujud dajjal, tidak mungkin dajjal keluar sampai betul-betul dilupakan manusia. Orang sudah tidak kenal dajjal, tidak pernah diceritakan, tidak pernah didongengkan bagaimana bahayanya, bagaimana cara menghadapinya. Orang sudah tidak kenal, karena dajjal itu tidak keluar kecuali ala khiffatin minad dini wa qillatin minal ilmi. Dajjal tidak mungkin keluar kecuali ketika manusia mulai meremehkan agama dan mulai meremehkan ilmu. Orang kalau sudah tidak peduli dengan agama, orang kalau sudah tidak peduli lagi dengan ilmu, jarang hadir di majelis ilmu, kemudian berangan-angan dajjal pasti keluar. Kalau pendapat saya harus keluar di tahun 2024 nih, seolah-olah dia bisa menghadapi dajjal. Di majelis ilmu saja jarang hadir, ngaji pakai YouTube, Syekh Google, Syekh YouTube ya. Kalau anda ingin menghadapi dajjal, hadir di majelis ilmu, bukan hanya semangat saja. Imam Mahdi pasti keluar, dajjal akan muncul, kita akan hadapi, kita perangi dajjal. Wah, kayak iya saja dia. Emang siapa anda kan itu? Ngaji saja tidak pernah, hadir di majelis ilmu juga tidak pernah. Menguatkan ilmu itu bukan hanya cerita dajjal, hadir di majelis dajjal saja. Anda harus kuatkan bab tauhid, Anda harus kuatkan bab akidah, Anda harus kuatkan bab manhaj, bab fiqih, semua harus dipelajari. Ilmu itu kan bukan ilmu akhir zaman saja ya, tapi ilmu itu mencakup seluruh agama. Baru kuat ilmunya, baru bisa menghadapi dajjal. Tapi saya sudah tahu ciri-cirinya Ustaz. Iya, tahu ciri-cirinya. Pas ketemu, jangan-jangan anda pula yang pertama menuhankan dajjal. Karena ada orang diceritakan dia merasa mampu melawan dajjal, dicarinya dajjal, pas ketemu kelepek-kelepek dia ikut dajjal ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau anda berjumpa dengan dajjal, kemudian dajjal mulai memperlihatkan keanehannya, membawa air yang sangat putih yang memancar dari bumi, kemudian membawa api yang menyala-nyala. Kata Nabi SAW, ini karena kasih sayangnya Rasul kepada kita loh ya, pejamkan mata.
Kita disuruh memejamkan mata, kemudian masuklah ke dalam api yang hakikatnya itu dia air. Sebab kalau seandainya kita tidak memejamkan mata, kemudian mata kita melek, tentu kita akan terpengaruh, justru masuk ke dalam air yang hakikatnya itu adalah api, dan kita akan masuk ke dalam neraka. Lihat bagaimana Nabi SAW sayang dengan kita, suruh memejamkan mata.